Hai, perkenalkan nama saya Maria Margareta Pamela, mahasiswi keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pengkajian tahap keempat keperawatan keluarga, yaitu pengkajian struktur keluarga. Selamat menyaksikan. Sore Bu. Sore Nurse. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurse Amel. Nah, kali ini saya akan melakukan pengkajian berkaitan dengan struktur keluarga. Nanti ada beberapa poin-poin pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tolong kerjasamanya agar Ibu bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang Ibu alami. Nah, untuk waktunya Ibu sekitar 5-10 menit. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Oh, tidak ada Nurse, silakan. Baik Bu, terima kasih Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah ada cara khusus yang sering digunakan untuk menyampaikan perasaan atau kebutuhan di dalam keluarga Ibu? Untuk kebutuhan khusus itu saya rasa tidak ada ya Nurse. Paling untuk kebutuhan semacamnya itu harus dibicarakan melalui komunikasi antar keluarga itu sendiri. Jadi di keluarga saya juga begitu, utamakan komunikasi gitu. Oke, baik ya Bu ya. Lalu apakah anggota keluarga itu mendengar dan mengikuti setiap pesan yang Ibu sampaikan atau suami Ibu sampaikan, misalnya kepada Ibu atau kepada anak-anak Ibu? Untuk saya kepada suami saya, ya suami saya mendengarkan kalau saya bilang sesuatu. Saya juga kalau suami saya bilang sesuatu, saya juga mengiyakan selama itu baik untuk kami dan keluarga. Mungkin yang menjadi permasalahan ini karena kan saya punya anak 2 Bu. Jadi kadang susah ya untuk berkomunikasi dengan anak yang masa perkembangannya itu masih sangat kecil. Jadi kadang saya mengalami kesusahan sedikit dalam membantu anak saya untuk belajar gitu. Oh, baik Ibu. Tapi dalam komunikasi sehari-hari biasanya Ibu dan anggota keluarga yang lain itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia ya Bu? Untuk saya sendiri dan keluarga ya sebisanya kami memakai bahasa daerah sehari-hari, tapi kadang-kadang juga bahasa Indonesia. Ya sesuai kenyamanan saja gitu Nars. Oh iya ya Bu ya, berarti dalam komunikasi sehari-hari itu campur aduk ya Bu antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Iya, Oke, gitu Nars. baik Ibu, terima kasih. Lalu apakah setiap anggota keluarga itu berkomunikasi secara langsung atau secara tidak langsung ya Bu? Misalkan melalui kan sekarang kan Ibu seperti yang kita ketahui terlalu banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Ya, mungkin lebih banyak berkomunikasi secara langsung karena bapak atau suami saya juga kan kerjanya nggak jauh-jauh sekali, paling dekat rumah saja, jadi lebih banyak berkomunikasi secara langsung gitu. Untuk anak-anak juga, anak-anak belum memegang gadget atau handphone, jadi berkomunikasi secara langsung, sebisanya secara langsung gitu. Oke, ya Bu ya. Lalu apakah terdapat waktu khusus di mana keluarga berkumpul untuk berbicara atau berbagi pengalaman? Sebisanya ada Nars, tapi tidak terlalu sering karena waktu yang tersisa itu kebanyakan kami gunakan untuk kerja. Sebagai orang tua kan kerja, dan anak-anak juga lebih sering bermain dengan omanya, jadi ya kami jarang mempunyai waktu khusus, tapi sebisanya kami juga mengeluangkan waktu untuk anak-anak untuk pergi jalan-jalan keluar gitu. Oh, berarti komunikasinya itu tidak sering ya Bu ya, tapi jarang-jarang itu karena masalah pekerjaan gitu, masalah waktu juga. Ya Oke. Nars, gitu. Bisa dikatakan gitu. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan eh, pengambilan keputusan dalam keluarga Ibu. Nah, kira-kira siapa yang membuat keputusan dalam keluarga Ibu? Tentunya dari suami, baru ke saya, baru saya ke anak-anak saya Nars gitu. Lalu siapa yang memutuskan dalam penggunaan keuangan keluarga Bu? Untuk uang sendiri, untuk pembagiannya memang saya yang urus Nars, tapi itu masih di bawah
kendali suami saya. Jadi saya tinggal mengurusi bagian rumah, terus keperluan untuk anak, rumah dan sebagainya gitu. Lalu siapa yang mendisiplinkan dan memutuskan kegiatan-kegiatan anak? Tentunya saya ya, Nars, kan suami saya kerja, jadi sebisanya saya yang mendisiplinkan kegiatan anak-anak saya sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana cara keluarga dalam mengambil keputusan? Apakah secara otoriter, musyawarah, atau kesepakatan, atau diserahkan pada masing-masing setiap anggota keluarga ini? Kalau dari keluarga saya sendiri lebih baiknya kesepakatan, karena sehari-hari juga gitu, Nars. Apakah ibu merasa puas, adapun anggota keluarga yang lain itu merasa puas atas pola pengambilan keputusan tersebut? Saya rasa cukup puas ya, Nars, dilihat dari anggota keluarga kami yang lain yang baik dengan kami, tidak ada masalah dengan kami, ya seperti itu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, Ibu, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga dengan kelompok atau komunitas yang lebih luas, Bu? Tentunya ada ya, Nars, dan juga ada perbedaan. Tapi sebisanya nilai-nilai yang sama itu menurut saya selama ini dilihat dari lingkungan itu cukup baik, dan juga anak-anak saya melihat itu dengan baik, dan saya melihat perkembangan anak saya dengan baik dengan nilai-nilai tersebut. Jadi menurut saya Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya berkaitan dengan pesan-pesan emosional yang disampaikan itu dalam keluarga itu bagaimana ya, Ibu? Apakah secara langsung dan terbuka atau untuk itu sendiri gimana ya, Nars? Kalau emosi itu kan kadang marah, kadang gimana, tapi dalam keluarga kita itu kalau misalnya lagi marah-marahan atau lagi ada masalah, itu masalahnya didiamkan dulu, baru nanti dibicarakan baik-baik. berarti pertamanya itu harus menenangkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya, Iya, sebelum mencari jalan keluarnya untuk berkaitan dengan masalah yang terjadi ya. ya benar sekali. Bagus juga ya, Bu. Lalu apakah luapan emosi yang disampaikan itu bersifat negatif, positif, atau keduanya ya, Bu? Alhamdulillah sejauh ini itu positif ya, Nars, karena suami saya sendiri atau saya sendiri, saya rasa kalau lagi bertengkar atau punya masalah itu tidak meluapkan masalah itu dengan kata-kata kasar atau bertindak kasar juga. Saya rasa tidak, kami lebih ke diam lalu baru menyelesaikan masalahnya sama-sama gitu. Oke, berarti semuanya itu masih dalam batasan yang dapat bekerja sama ya antara ibu dengan suami ibu ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Iya, mungkin lebih ke anak sih, Nars. Kalau anak kan susah dibilangin. Kadang saya juga marah-marah terus, tapi tidak dihiraukan sama anak-anak saya. Intinya anak-anak saya itu tidak bisa mendengarkan saya gitu. Jadi saya marah terus ke mereka gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan suami ibu berkaitan dengan bentuk pola asuh ibu dengan anak-anak ibu? Apakah dia mengikuti seperti pola asuh ibu atau dia memiliki tanggapan lain atau pola asuh yang lain berkaitan dalam mengurus kedua anak ibu? Saya rasa untuk suami saya sendiri itu lebih penyayang ya ke anak saya, Nars. Soalnya suami saya nggak pernah marah ke anak-anak. Jadi maksudnya yang lebih sering ke anak-anak itu saya. Jadi suami ya tinggal perhatian aja gitu kan. Bu, berikutnya siapa yang menjadi model dalam menjalankan peran di keluarga, Bu? Tentunya kadang suami saya, karena saya juga sebisanya kami memberikan contoh yang baik kepada anak-anak gitu. Dan juga ada ibu dari suami saya, tentunya dia juga harus memberi model yang baik kepada anak-anak. Ibu, selanjutnya apakah status sosial keluarga mempengaruhi dalam pembagian peran keluarga? Saya rasa tidak ya, Nars, karena suami saya juga tidak melarang saya untuk kerja, tapi suami saya berusaha untuk dia yang untuk mencari nafkah. Jadi saya sebisa mungkin mengurus
pekerjaan rumah dan mengurus suami saya gitu. Oke. Apakah budaya masyarakat, agama mempengaruhi dalam pembagian peran keluarga? Tidak ya Nas, meskipun kami keluarga yang cukup menjunjung tinggi keagamaan, tapi untuk itu kami tidak terlalu fanatik begitulah pokoknya maunya. Oke. Apakah peran yang dijalankan oleh anggota keluarga sesuai dengan tahap perkembangannya sekarang? Saya juga kurang tahu ya Nars, tapi menurut saya dari pengkajian kemarin itu nurse-nya bilang kalau perkembangannya sudah mulai bagus tapi belum sempurna gitu. Lalu bagaimana masalah-masalah kesehatan mempengaruhi peran-peran keluarga? Kadang ada yang menjaga anak-anak sakit, terus saya harus menjaga anak-anak sakit, tidak ada yang membantu suami saya untuk bekerja, terus pekerjaan rumah juga tidak ada yang melakukan, jadi pekerjaannya semuanya itu tidak terlaksanakan atau tidak teratur gitu, jadi tentu mengganggu. Berarti ketika misalnya adik memiliki masalah kesehatan, berarti itu dapat mempengaruhi peran dalam keluarga ya Bu ya? Iya, bisa juga kalau ibu dari suami saya juga sakit, tentu saja saya harus merawatnya juga gitu. Berarti Ibu mengalami masalah ya Bu ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu. Iya. Oke. Lalu adakah pengaturan kembali peran-peran baru dalam keluarga sehubungan dengan adanya yang sakit tadi ya Bu? Tentunya ada ya Nas, dari suami saya yang tidak pernah membantu pekerjaan rumah, jadi dia membantu sedikit demi sedikit gitu. Baik juga ya Bu ya. Lalu bagaimana anggota keluarga menerima peran-peran baru dalam menyesuaikan dirinya? Pada awalnya tentunya susah ya Nas, kan suami saya juga tidak terlalu sering di dapur, tapi saya rasa seiring berjalannya waktu suami saya juga mengerti dan tahu bagaimana menempatkannya, dan saya juga mengerti akan hal itu, jadi aman-aman saja Nas. Bagus Bu, baik sekali ya Bu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih sudah ya Bu ya. Bagaimana nilai-nilai tersebut itu mempengaruhi status kesehatan keluarga Ibu? Saya rasa cukup baik ya Nas gitu. Ibu terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan tadi. Nah, poin-poin penting berdasarkan hasil tanya jawab antara Ibu dengan saya berkaitan dengan struktur keluarga tadi, di mana mulai dari pola komunikasinya, perannya, sama nilai-nilai dalam keluarga, di mana untuk komunikasinya Ibu ya berdasarkan jawaban Ibu tadi bahwa komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu berjalan dengan baik meskipun waktunya itu tidak terlalu sering ya Bu ya, tapi karena kesibukan dari ibu sendiri, dari suami ibu sendiri, begitupun dengan anak-anak. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu dilakukan secara bersama antara ibu dengan suami ibu, begitu juga dalam hal pola asuh terhadap kedua anak ibu. Lalu untuk yang lainnya saya rasa itu cukup bagus ya Ibu ya dalam membina suatu hubungan di dalam keluarga, baik dalam mendidik atau memberi pola asuh yang baik untuk perkembangan dari kedua anak ibu maupun antara hubungan ibu dengan suami ibu. Lalu yang terakhir tadi untuk nilai-nilai itu saya itu sangat bangga ya terhadap ibu karena ibu mampu mengambil sisi-sisi positif dari komunitas ataupun lingkungan masyarakat sekitar ibu dengan mengambil nilai-nilai kesederhanaan, kebersihan dan kejujuran yang ibu terapkan dalam keluarga ibu ya. Tetapi nanti jika ibu mengalami suatu permasalahan lagi berkaitan dengan terlebih khusus tadi ya Ibu ya berkaitan dengan pola komunikasi ibu dengan suami ibu karena masalah waktu ataupun kesibukan dari ibu sendiri, dari suami ibu sendiri ataupun dari anggota keluarga yang lain, jika terdapat masalah
nanti bisa hubungi saya lagi supaya kita dapat melakukan pengkajian lagi, supaya kita dapat mencari tahu bagaimana intervensi yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang ibu hadapi ya Bu ya. Nah, untuk itu sekian untuk hari ini Bu. Terima kasih banyak. Saya ingin pamit pulang terlebih dahulu. Sama-sama, Sama Nars. Bu.